Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia di channel film, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan juga semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya akan menguak satu film action seru, Ip Man 3. Pasti kalian semua udah pernah tahu lah ya, gimana keseruannya, gimana kemantapan film ini. Ya udah, langsung aja kita masuk ke filmnya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong ya. Dan yang udah subscribe, saya doakan semoga selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Oke, let's go. Film ini diawali di tahun 1959 di Hong Kong. Ip Man dan anak bungsunya tinggal di sini. Suatu pagi, ada seorang pemuda yang masuk ke dalam rumah Ip Man. Dia adalah Bruce Lee. Bruce Lee menagih janji kepada Ip Man agar ia dapat diajari Wing Chun. Dan Ip Man pun langsung menguji kecepatan bela diri Bruce Lee. Dengan kesimpulan yang Ip Man ambil, Ip Man hanya mengatakan lumayan untuk bela diri yang Bruce Lee tampilkan. Lalu Ip Man pergi dan membuka pintu serta berdiri di samping pintu tersebut. Bruce Lee cukup tanda tanya dan kecewa dengan sikap Ip Man itu. Dan ia pun lalu pergi. Scene pun berpindah ke sebuah sekolah dan terlihat ada dua anak yang sedang berkelahi. Yang baju putih bernama Ip Ching dan yang baju hijau adalah Cheng Fong. Tak lama kemudian guru datang untuk melerainya. Setibanya di kantor, Ip Ching diobati oleh ibunya, namun Cheng Fong diobati oleh gurunya. Tak lama kemudian, Ip Man datang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan akhirnya, Ip Man mengajak Cheng Fong untuk makan di rumahnya. Karena Ip Man tahu ayahnya Cheng Fong selalu telat menjemputnya dikarenakan ayahnya harus mengayuh pekerjaan sebagai tukang becak dulu. Malam pun tiba dan mereka makan malam di rumahnya Ip Man dengan sangat lahapnya. Tak beberapa lama, ayahnya Cheng Fong datang untuk menjemput. Kemudian mereka pun berpamitan dan pulang dari rumah Ip Man. Keesokan harinya, Tin Chi, ini orangnya, sedang bertarung di pergulatan ilegal. Lalu datanglah Mike Tyson yang berperan sebagai Frank dengan istri dan anaknya. Menyambut kedatangannya, sang panitia, Fang, menghampiri Frank dan kemudian mereka membicarakan bisnis di ruang kantornya. Frank mendesak Fang agar membereskan bisnis sekolahan. Di lain tempat, Ip Man mendatangi restoran Guru Kim. Saat Ip Man hendak berfoto bersama guru-guru kungfu, tiba-tiba saja sang istri menelponnya dan Ip Man pun menerimanya. Rupanya, sang istri sudah menunggu Ip Man selama 1 jam di kelas tari. Ternyata, Ip Man telah lupa dengan janjinya dan istrinya pun merajuk alias ngambek. Saat Ip Man menunggu Ip Ching pulang dari sekolah, Ip Man bertemu dengan Tin Chi, mereka pun mengobrol bersama. Dan ternyata mereka belajar Wing Chun di satu guru. Kemudian Tin Chi pun mengajak Ip Man untuk adu Wing Chun hanya untuk uji kehebatan di suatu hari nanti. Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan Ip Ching hendak pulang, Ip Man melihat beberapa pria menuju ke sekolahan. Salah satunya adalah Fang. Ip Man curiga dengan gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, beberapa pria itu menghajar para guru sehingga membuat para guru ketakutan. Namun tiba-tiba Ip Man pun datang dan menghajar mereka. Dan Ip Man pun menelpon polisi. Singkat cerita, di lain tempat, Fang yang lagi masih merasakan kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah. Dan benar saja, pada pagi harinya penutupan pintu gerbang telah dilakukan dan para orang tua dan murid ramai di luar sekolahan. Lalu, salah satu ibu guru melaporkan kepada Ip Man yang baru datang dan pada akhirnya murid-murid Ip Man pun membuka pintu gerbangnya. Dan dari kejauhan, anak buah Fang melihatnya dengan perasaan kesal dan mereka pun langsung pergi. Karena takut, Ip Man dan anak buahnya pun memutuskan untuk menjaga sekolahan hingga malam hari. Dan tiba-tiba anak buah Fang datang menyerbu. Dan Ip Man pun langsung bertindak dengan sangat lihainya.
Sementara Ip Man bertarung, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Tinci pun langsung bergegas mengejar penjahat-penjahat itu. Seusai mengusir penjahat-penjahat itu, Ip Man melihat Tinci yang ingin pergi. Ip Man pun langsung menghampirinya dan berterima kasih kepadanya. Dan tak lupa, Tinci pun memuji Wing Chun Ip Man dan berlalu pergi. Adegan pun berpindah. Pada saat beraktivitas, istri Ip Man merasakan nyeri di perutnya, kemudian ia pun memutuskan untuk membeli obat herbal. Di tempat lain, Ip Man yang sedang menjaga sekolah kedatangan Guru Kim. Guru Kim menyesali kelakuan para murid-muridnya itu, yaitu Fang. Lalu, ia bergegas ke tempat Fang untuk menegurnya. Ip Man pun langsung ikut serta bersama Guru Kim. Dan pada saat bertemu, Guru Kim pun marah lalu menamparnya. Karena tak terima, Fang pun memutuskan untuk menusuk Guru Kim dengan pisau. Beruntungnya, Ip Man menaklukkannya. Kemudian anak buah Fang pun keluar dan mengepung mereka. Di tengah kericuhan, tiba-tiba Bob pun datang dan kemudian menggertak Fang. Singkat cerita, seusai kejadian tadi, Ip Man, Guru Kim, dan Bob berunding tentang sekolahan ini. Ip Man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas karena Bob seorang polisi. Namun Bob tak mampu karena ia sudah disuap oleh bosnya Fang, yaitu Frank. Keesokan harinya, di suatu pagi, istri Ip Man ingin pergi ke dokter hendak memeriksakan kondisi perutnya yang selalu nyeri. Dan dokter mendiagnosa istri Ip Man terkena penyakit kanker. Dan kemudian istri Ip Man pun begitu teramat terpukul. Dan tak beberapa lama, ketika pulang, istri Ip Man tak sengaja melihat Ip Man sedang disanjung-sanjung oleh sekumpulan ibu-ibu di sekolahan. Di tempat lain, Tinci yang memenangkan pertarungan diminta oleh Fang dan pastinya dengan uang untuk menghajar ahli-ahli kungfu. Kebetulan, Tinci yang lagi membutuhkan uang dan Tinci pun menyetujuinya. Dan kemudian datanglah Tinci ke tujuan rencana yang ingin menghajar Guru Kim. Guru Kim pun tadinya sempat melawan, namun alhasil Guru Kim kalah dengan tangan yang patah. Keesokannya, saat Ip Man hendak pergi ke sekolah lagi, si istri pun bertanya kepadanya, kapan bisa makan bersama-sama lagi? Dan Ip Man pun menjawab, malam ini. Saat istri Ip Man ingin menceritakan tentang penyakit yang dideritanya, tiba-tiba ada telepon masuk dan Ip Man pun mengangkatnya. Yang mana telepon itu berasal dari rumah sakit yang mengabarkan Guru Kim masuk rumah sakit dengan keadaan yang parah. Dan kemudian dia pun bergegas pergi ke rumah sakit. Di lain tempat, terlihat Fang yang bersama anak-anak berniat untuk menculiknya. Dia ingin pihak sekolah membawa kepala sekolah jika anak-anak ini ingin dilepaskan. Usai menjenguk Guru Kim, Ip Man kembali ke sekolah. Salah satu guru mengatakan bahwa Fang telah menculik anak-anak termasuk Ip Ching, anaknya Ip Man. Kemudian datanglah Ip Man ke tempat Fang sambil membawa bambu. Di sana Ip Ching menangis dan Ip Man pun menyuruhnya untuk jangan takut. Fang yang mengetahui bahwa Ip Ching merupakan anaknya Ip Man, meminta Ip Man untuk berlutut dan bersujud di hadapannya, dan Ip Man pun menurutinya. Tak beberapa lama, Tinci pun datang berniat menjemput anaknya. Fang melepaskan anaknya dan mereka pun pulang. Kemudian, Fang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Ip Man. Ip Man pun menghadapinya. Tapi, tak beberapa lama, Tinci pun datang kembali dan langsung menghajar Fang. Lalu Fang pun kabur dengan membawa Ip Ching. Ip Man pun mengejarnya. Namun dengan kecerdasan Ip Ching, ia menggigit tangan Fang dan kemudian kabur.
Dan tak lama kemudian datanglah polisi. Fang pun sempat melarikan diri dari polisi-polisi yang hendak mengamankan TKP. Dan datanglah Bob dan wartawan untuk memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Ip Man yang penuh dengan kekhawatiran langsung menghampiri Ip Ching dan memeluknya sambil menangis. Dan saat ini, sang istri mengatakan kepada Ip Man bahwa ia terkena penyakit kanker. Kemudian Ip Man dan istri pun pergi ke dokter untuk meminta jalan keluar. Namun dokter pun bilang hanya bisa memberikannya obat karena kankernya sudah menyebar kemana-mana dan dokternya pun memvonis masa hidup istrinya hanya tinggal 6 bulan lagi. Singkat cerita, di tempat Frank kedatangan kepala polisi dan kepala polisi itu berkata bahwa ia tidak bisa lagi membantu Frank karena kasus penculikan anak yang kemarin sudah di luar batas. Dan kemudian Frank pun menemui Fang yang sedang berlatih tarung dengan petarung lain. Frank yang marah tiba-tiba meninju samsak yang sedang dipakai Fang. Fang mengatakan bahwa semua kesalahan ini adalah ulah Ip Man. Lalu Frank pun menyuruh petarung lain itu untuk menghabisi Ip Man. Dan di tempat lain, Ip Man sedang mengantarkan istrinya berobat ke alternatif. Ketika selesai dan pulang, saat di dalam lift, petarung lain itu yang diperintahkan oleh Frank pun ikut masuk dan langsung menyerang Ip Man. Ip Man mencoba mengendalikan situasi dan menuju keluar lift serta membiarkan sang istri di dalam lift. Dan mereka pun berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Dan ketika usai menghajar petarung itu, Ip Man dan istrinya pun pulang. Dan keesokannya, Bob menemui Ip Man dan menyatakan kondisi telah aman. Namun, ada kabar buruk, Frank yang merupakan bos dari Fang ingin menemui Ip Man secara langsung. Dan Ip Man pun pergi menemui Frank. Frank menantang Ip Man bertarung bersamanya. Jika Ip Man bisa bertahan 3 menit melawannya, maka Frank tak akan mengusik sekolahan lagi. Dan pertarungan pun dimulai. Namun, bel pun berdering, pertanda pertarungan pun usai karena telah 3 menit. Adegan pun berpindah. Terlihat Tinci yang sedang di restoran Guru Kim, dia bersama seorang wartawan. Tinci meminta wartawan itu untuk menulis tentang dirinya peserta Wing Chun di koran. Akan tetapi, wartawan itu pun menolaknya karena meragukan kemampuan Tinci. Namun melihat adanya guru kungfu di situ, Tinci berniat untuk melawan guru itu. Tentu saja wartawan itu pun langsung memotretnya. Dengan sangat mudah Tinci mengalahkan guru itu. Alhasil singkat waktu, Tinci pun jadi terkenal karena banyak sudah guru-guru kungfu yang ia kalahkan. Singkat cerita, Tinci menyatakan di depan para wartawan akan menantang Ip Man. Dia menyatakan bahwa Wing Chun Ip Man tidak nyata dan tidak pantas menjadi guru Wing Chun. Dan di adegan lain, saat Ip Man sedang mengantarkan istrinya berobat, Ip Man membaca berita tentang hal itu. Sang istri pun sempat melihatnya, namun Ip Man pun tidak menghiraukan tantangan itu, karena Ip Man lebih memilih menemani istrinya berobat. Dan pada suatu hari, Ip Man pergi ke pelatihan tari untuk belajar latihan tari, dan ternyata pelatih tari tersebut adalah Bruce Lee. Bruce Lee ingin melatihnya, namun Bruce Lee mengajukan syarat bahwa Ip Man harus menerimanya menjadi muridnya. Namun ternyata Ip Man menyatakan Ip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Dia bercerita pada saat itu ia hanya membuka pintu, bukan maksud menolaknya atau mengusirnya. Mendengar hal itu, Bruce Lee pun tersenyum.
Dan akhirnya, hari tantangan pembuktian Wing Chun pun tiba. Tinci dan para guru kungfu yang telah dikalahkannya sudah kumpul di sana dan sekaligus menunggu kedatangan Ip Man untuk menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, ternyata Ip Man sedang menari bersama istrinya. Mereka menikmati gerakan demi gerakan tari tersebut. Kembali ke Tinci dan guru kungfu, karena Ip Man tak kunjung datang, para guru kungfu pun mengakui Tinci sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik-asiknya menari, tiba-tiba sang istri jatuh tak berdaya. Dokter menyatakan bahwa sang istri harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Karena sebagai suami yang baik, Ip Man pun setia menemani istrinya di rumah sakit. Pada saat Ip Man sedang menyuapi istrinya berkata bahwa dia sangat ingin berfoto dengan Ip Man, dan Ip Man pun mengabulkannya. Singkat cerita, di suatu sore, sang istri meminta Ip Man untuk menerima tantangan Tinci, dan sang istri menyuruh Ip Man untuk berlatih lagi karena dia sangat rindu mendengar pukulan kayu saat Ip Man berlatih. Dan malam pertandingan pun tiba, sang istri menemani Ip Man untuk bertanding dan pertarungan sesungguhnya pun dimulai. Dan Ip Man pun memenangkan pertarungan sengit tersebut. Karena Tinci sudah kalah, ia pun mematahkan kayu yang bertuliskan Guru Besar Wing Chun karena dia mengaku kalah. Ip Man pun berkata, apa yang dilakukan tidaklah penting, yang terpenting adalah cinta dalam dirimu. Nah, gimana? Keren kan film Ip Man 3 ini? Jangan lupa ya, dilanjut ke Ip Man 4, serta jangan lupa like videonya dan subscribe. Yang subscribe, aku doakan semoga selalu dalam kemudahan karena telah membantu channel ini untuk berkembang. Makasih matur nuwun dan thank you yang udah nonton. Jangan lupa bahagia dan hiduplah dengan cinta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.